Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Susanti dari Teknik Informatika kelas B 2023 dengan NIM 2305 1204056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari stroke unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Kemudian cara kerja memori. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output sistem dari read-only memory akan memeriksa semua alamat memori. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, random access memory akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Keduanya melibatkan CPU sebagai mediator, sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, transfer rate. Merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Transfer rate mengacu pada kecepatan di mana data dapat dipindahkan antara memori dan perangkat eksternal atau internal lainnya. Ini termasuk kecepatan mentransfer data antara RAM dan perangkat penyimpanan seperti SSD atau HDD, atau antara memori dan perangkat luar seperti flash drive. Transfer rate ini diukur dalam megabyte per detik atau gigabyte per detik. Semakin tinggi transfer rate-nya, semakin cepat data dapat dipindahkan, yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem komputer. Kedua, memory cycle time. Memory cycle time adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus operasi memori, termasuk proses mengakses blok pertama data dan kemudian mempersiapkan diri untuk mengakses blok data berikutnya. Ini termasuk waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari memori dan menampilkan di CPU, atau mengirim data kembali ke memori. Semakin kecil waktu siklus memori, semakin cepat proses pengambilan dan penyimpanan data dilakukan. Dan yang ketiga, access time. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mengakses lokasi tertentu dalam memori dan membaca atau menulis data. Pada RAM, akses time merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengirimkan data yang diminta oleh CPU. Semakin rendah waktu akses, semakin cepat CPU dapat mengambil data dari memori, yang menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik.
Fitur-fitur memori. Yang pertama ada lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam atau di luar. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya, memori utama cache dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat. Misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lainnya. Kedua, kapasitas memori, yaitu salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Dan yang ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal, memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Kemudian fungsi memori. Yang pertama yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Memori bertindak sebagai jembatan antara perangkat input dan unit pemrosesan utama. Seperti ALU, data yang masuk dari perangkat input disimpan terlebih dahulu dalam memori sebelum diproses oleh CPU. Kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Instruksi yang diterima dari perangkat input, seperti keyboard atau mouse, disimpan dalam bentuk memori sehingga CPU dapat mengambil dan mengeksekusi instruksi tersebut sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Fungsi ketiga yaitu sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Memori menyimpan berkas penting yang diperlukan oleh sistem operasi untuk berfungsi dengan baik. Ini termasuk kernel sistem operasi, perangkat lunak sistem, dan berkas konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola sistem secara efisien. Keempat, untuk menyimpan data semua aplikasi dan cache. Memori menyimpan data yang diperlukan oleh semua aplikasi yang sedang berjalan dalam sistem. Ini termasuk kode program variabel dan data yang sedang diproses. Selain itu, cache juga disimpan dalam memori untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Memori dapat digunakan sebagai media penyimpanan cadangan untuk data yang penting. Ini dapat dilakukan dengan menyimpan salinan data ke memori, seperti flash drive atau hard disk eksternal untuk tujuan cadangan dan pemulihan data. Dan fungsi terakhir yaitu untuk menyimpan data multimedia. Memori menyimpan berbagai jenis data multimedia termasuk gambar, audio, dan video. Data multimedia ini dapat disimpan dalam memori internal atau eksternal, tergantung pada kebutuhan dan kapasitas penyimpanan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama ada Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Metode ini memaksimalkan kinerja pencarian data dengan menggunakan alamat memori sebagai kunci untuk mencari data yang sesuai. Dalam metode ini, data dapat diakses berdasarkan konten atau isinya, bukan hanya berdasarkan alamat fisik. Biasanya digunakan dalam cache memory, di mana setiap blok cache memiliki tag yang memungkinkan pencocokan asosiatif dengan alamat memori yang dimintai oleh CPU. Kedua, Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung
dari main memory oleh perangkat input ataupun output. DMA memungkinkan perangkat input atau input untuk mengakses langsung memori utama tanpa melibatkan CPU. Dalam metode ini, perangkat luar dapat mentransfer data langsung ke atau dari memori tanpa intervensi dari CPU, yang mempercepat proses transfer data. Biasanya digunakan untuk mentransfer volume data yang besar antara perangkat luar dan memori tanpa membebani kinerja CPU. Ketiga, Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Metode ini memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Artinya, setiap lokasi memori dapat diakses langsung tanpa harus melewati lokasi lainnya. Akses ke lokasi memori tidak bergantung pada urutan atau posisi fisik dari data tersebut. Ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam RAM, di mana CPU dapat mengambil atau menulis data dari atau ke lokasi memori secara langsung tanpa harus berurutan. Dan yang keempat, yaitu Sequential Access Method. Metode ini, kebalikan dari Random Access Method, informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Metode ini melibatkan pembacaan atau penulisan data yang berurutan pada memori. Untuk mengakses data tersebut, perangkat harus melewati data sebelum dalam urutan. Biasanya digunakan dalam perangkat penyimpanan seperti tape drive, di mana data disimpan dalam urutan linear dan perlu dipindai dari awal untuk mencapai data yang diinginkan. Nah, untuk jenis-jenis memori komputer yang pertama yaitu ada memori internal. Memori internal adalah memori yang tidak bisa dicabut dari perangkat yang kebanyakan sudah berbentuk chip dan terpasang di PCB. Dalam kata lain, memori ini sudah terpasang secara permanen. Yang pertama ada Random Access Memory atau RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data juga akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Kedua yaitu Read-Only Memory atau ROM. Adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input or Output System atau ROM BIOS. Ketiga adalah SRIM, merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRIM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRIM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya, SRIM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRIM. Keempat, DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM atau Static Random Access Memory. Kelima ada SDRIM, adalah jenis DRAM memori komputer dinamis, yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Keenam, CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro,
dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan mancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Ketujuh ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. Terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal server dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. DIMM 168 pin. Dan yang ke-8 adalah cache memory, merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Yang kedua ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori portabel yang bisa kita lepas pasang sesuka hati. Contoh memori eksternal ini ada beberapa seperti hard disk, kartu memori, dan SSD. Yang pertama ada compact disk atau CD. CD adalah media penyimpanan optik yang biasanya digunakan untuk menyimpan data musik atau video. Biasanya memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 700 MB hingga 1,4 GB. CD dapat dibaca oleh pemutar CD, drive optik komputer, atau perangkat lain yang kompatibel. Kedua, Digital Versailles Disc atau DVD. DVD adalah evolusi dari CD yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, biasanya mulai dari 4,7 GB hingga 9 GB. Digunakan untuk menyimpan data film, musik, dan perangkat lunak. DVD dapat dibaca oleh pemutar DVD, drive optik komputer, atau perangkat lain yang kompatibel. Ketiga, disket atau floppy disk. Disket adalah media penyimpanan magnetik yang digunakan pada masa lalu. Umumnya memiliki kapasitas penyimpanan rendah seperti sekitar 1,44 MB. Biasanya digunakan untuk menyimpan file kecil atau instalasi perangkat lunak. Penggunaannya semakin langka dengan perkembangannya teknologi penyimpanan yang lebih besar dan cepat. Keempat ada hard disk drive atau HDD. HDD adalah media penyimpanan magnetik yang terdiri dari piringan logam yang dilapisi bahan magnetik. HDD digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar pada komputer desktop, laptop, server, dan perangkat penyimpanan eksternal. Kapasitas HDD dapat berkisar dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Kelima, Solid State Drive atau SSD adalah media penyimpanan non-magnetik yang menggunakan chip memori flash atau untuk menyimpan data. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat daripada HDD dan umumnya lebih tahan terhadap guncangan. Meskipun lebih mahal per GB dibandingkan HDD, SSD semakin populer karena kinerja yang lebih baik. Keenam, flash disk atau removable disk. Flash disk juga dikenal sebagai USB. Flash disk atau thumb drive adalah perangkat penyimpanan berbasis flash memori yang portable. Biasanya memiliki kapasitas penyimpanan mulai dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte. Flash disk dapat dipasang pada port USB pada komputer atau perangkat lainnya untuk mentransfer dan menyimpan data.
Dan yang terakhir, kartu memori. Kartu memori adalah media penyimpanan kecil yang digunakan pada perangkat elektronik seperti kamera digital, smartphone, dan perangkat game portable. Jenis kartu memori termasuk digital atau SD, micro SD, compact flash atau CF, dan banyak lagi. Kapasitas penyimpanan kartu memori bervariasi, tergantung pada jenisnya, mulai dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte. Nah, kesimpulannya yaitu, memori baik internal maupun eksternal penting untuk kinerja komputer. Memori internal seperti RAM dan ROM menyimpan data dan instruksi, sementara memori eksternal seperti hard disk dan flash disk menyediakan ruang tambahan. Fitur-fitur seperti lokasi, kapasitas, dan unit transfer mempengaruhi kinerja dan kemampuan penyimpanan. Metode akses yang berbeda memberikan fleksibilitas dan dalam penggunaan data, dari CD hingga SSD. Setiap jenis memori memiliki kegunaan unik sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, memori adalah komponen penting dalam menjalankan operasi komputer secara efisien. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.